Malam kelam. Malam itu, hujan turun deras banget. Petir sesekali nyambar, bikin langit yang gelap jadi kelihatan terang sebentar, lalu gelap lagi seperti nggak pernah ada cahaya sebelumnya. Angin menderu, masuk lewat celah pintu warung makan yang sudah lama nggak dibetulkan. Udara dingin merayap sampai ke tulang. Di tengah cuaca kayak gitu, Pak Darji duduk sendirian di dalam warung makannya yang sepi. Kursi-kursi kosong berjejer rapi, tapi dinginnya ruangan seolah bilang bahwa tempat itu sudah lama nggak dikunjungi orang. Bau minyak goreng lama, kayu lembab, dan sedikit bau anyir entat dari mana jadi satu. Warung itu dulu pernah hidup. Lampunya selalu terang, gorengan selalu habis dalam hitungan jam, dan suara pelanggan ngobrol sambil makan pecel lele selalu memenuhi ruangan. Pembeli sampai antre panjang tiap hari, bahkan kadang-kadang harus nunggu di luar karena penuh. Waktu itu, Pak Darji terkenal ramah, ketawanya keras, dan hobi ngobrol sama siapapun. Tapi semua itu tinggal kenangan. Sejak pandemi melanda, ekonomi jatuh, barang-barang mahal, harga bahan makanan naik terus, pelanggan satu persatu menghilang. Warung yang biasanya ramai berubah jadi tempat penuh kesunyian. Dari yang sehari bisa dapat jutaan, berubah jadi cuma cukup buat bayar listrik dan beli beras. Dan ketika usahanya makin merosot, sifat Pak Darji ikut berubah. Dia jadi mudah gelisah, gampang marah, dan selalu terlihat kayak ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Matanya sayu, rambutnya makin tipis, dan kulitnya makin pucat. Dia tidur cuma 2-3 jam per hari, sisanya ngurus warung yang gak ada pembelinya. Di rumah, istrinya, Bu Sarti, sering bilang, "Sudah Lan, kalau memang rezekinya lagi seret, kita jalani pelan-pelan saja. Yang penting halal." Tapi kata-kata itu gak pernah masuk ke kepala Pak Darji. Yang dia dengar cuma suara tuntutan hidup. Anak butuh biaya sekolah, utang makin menumpuk, dan warung harus tetap jalan. Dia takut miskin, sangat takut. Dan ketakutan itu mulai mengubah dia jadi seseorang yang asing. Di malam yang penuh hujan tadi, suara pintu warung dibuka pelan. Terdengar langkah kaki masuk, berat dan lambat. Pak Darji langsung menoleh. Di ambang pintu, berdiri seseorang yang sudah lama nggak dia lihat. Paidi. Paidi adalah teman lamanya waktu muda. Orangnya pendiam, wajahnya agak pucat, matanya cekung, dan selalu kelihatan seperti baru bangun tidur. Ada aura aneh yang gak pernah bisa dijelaskan. Tapi dulu, Paidi pernah bantu Pak Darji waktu dia kesulitan modal usaha, tanpa meminta imbalan. Sejak itu, Pak Darji percaya sama dia. Hujan deras kok lewat sini, sapa Pak Darji lirih. Suaranya lemah, hampir gak terdengar. Paidi masuk tanpa bicara. Dia duduk di kursi paling pojok, terus menatap Pak Darji lama, seperti meneliti sesuatu di balik wajahnya. "Kamu kelihatan tambah kurus, Ji," katanya pelan. Pak Darji tersenyum pahit. "Warungku makin sepi. Dia nggak tahu harus gimana. Aku sudah coba banyak hal." Paidi mengangguk, lalu tubuhnya sedikit kondom ke depan. "Aku tahu. Makanya aku datang." Pak Darji menunggu. Ada sesuatu di nada suara Paidi yang bikin bulu kuduk meremang. "Kalau kamu mau warungmu hidup lagi." Paidi berhenti sebentar. Napasnya terdengar panjang. "Ada jalan, Ji, jalan yang cepat." "Jalan apa?" tanya Pak Darji. Nada suaranya cemas tapi penuh harapan. Paidi menatap penuh arti. "Aku bisa kenalin kamu ke seseorang di Gunung Kawi." Begitu nama itu disebut, hawa ruangan berubah dingin. Lampu warung berkedip 2 kali. Hujan di luar mendadak terdengar lebih keras. Ada suara seperti kepak sayap dari atap, tapi mungkin cuma tikus. Pak Darji merinding. Gunung Kawi bukan sekadar tempat wisata buat sebagian orang. Ada cerita yang beredar tentang pesugihan, tentang tumbal, tentang perjanjian dengan makhluk yang bukan manusia. Cerita yang bikin banyak orang menghindar bahkan hanya untuk menyebut namanya. Namun, di kepala Pak Darji cuma ada satu suara. "Aku butuh uang. Aku butuh warung ini hidup lagi, Di." Suaranya bergetar. "Apa maksudmu pesugihan?" Paidi tidak langsung jawab. Dia menatap keluar jendela, memandang hujan yang turun deras, seolah sedang memastikan bahwa tidak ada yang mengintip. "Ya, semacam itu." Pak Darji menelan ludah. Tangannya gemetar. Tapi dia nggak bilang tidak. Bahkan dia nggak tanya lebih jauh. Dia hanya menatap Paidi dan berharap apapun itu bisa menyelamatkan usahanya. "Aku siap. Kalau memang itu bisa bikin warungku balik kayak dulu," katanya akhirnya. Paidi tersenyum. Senyum kecil,
Tapi bukan senyum yang biasanya diberikan seseorang ketika melihat temannya menyetujui sesuatu. Senyum itu aneh. Ada sesuatu yang gelap di baliknya. Baik, kita berangkat malam ini, sekarang? Pak Darji kaget, Paidi berdiri. Lebih cepat lebih baik. Makhluk seperti itu suka kalau dipanggil saat hujan deras. Jantung Pak Darji berdetak lebih cepat. Tapi dia tetap bangkit. Memakai jaketnya yang lembab. Mematikan lampu warung dan mengunci pintu. Tanpa pikir panjang, dia mengikuti Paidi keluar. Di kepala, ada rasa takut yang menggerogoti. Tapi rasa ingin mempertahankan warungnya jauh lebih besar. Mereka berjalan ke arah parkiran kecil di samping warung. Paidi sudah siap dengan motornya. Motor tua, catnya mengelupas dan lampunya redup sekali, tapi masih bisa menyala. Pak Darji naik tanpa banyak bicara. Begitu mesin dinyalakan, suara knalpotnya memecah kesunyian malam. Kita lewat jalan belakang, kata Paidi. Pak Darji hanya mengangguk. Perjalanan dimulai. Hujan mengenai wajah mereka seperti jarum-jarum kecil. Udara malam terasa makin dingin. Jalanan sepi, hampir tidak ada kendaraan lain. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang tertiup angin. Ranting-rantingnya saling bersentuhan dan membuat suara-suara menyeramkan. Kadang terdengar seperti bisikan. Kadang seperti suara orang ketawa pelan. Di suatu titik, jalanan mulai menanjak dan jadi semakin sempit. Lampu-lampu jalan sudah nggak ada. Hanya sinar lemah dari motor Paidi yang menerangi sekitar. Kabut tipis mulai turun, membuat pandangan kabur. Semakin mereka mendekati Gunung Kawi, semakin aneh rasanya. Beneran ini jalannya? Tanya Pak Darji tenang. Aku tahu rutenya, jawab Paidi datar. Namun ada hal yang Pak Darji perhatikan. Sejak tadi, Paidi sama sekali nggak basah. Jaketnya tetap kering meski hujan deras. Helmnya pun bebas tetesan air. Pak Darji melihatnya beberapa kali, tapi dia memilih pura-pura nggak sadar. Mungkin karena cahaya redup. Mungkin cuma halusinasi. Dia berusaha menghibur dirinya sendiri. Tapi ketakutan kecil dalam hatinya mulai tumbuh. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah jalan yang lebih gelap dari sebelumnya. Tidak ada rumah penduduk. Tidak ada suara kendaraan. Di kanan kiri hanya hutan lebat. Pepohonan menjulang seperti dinding yang menutup langit. Motor berhenti di depan sebuah gapura batu tua yang dipenuhi lumut. Di atasnya ada tulisan Jawa kuno yang bahkan Pak Darji nggak bisa baca. Kita sudah sampai, kata Paidi tanpa menoleh. Pak Darji turun dari motor, lututnya agak lemas. Ini tempat apa? Suaranya hampir berbisik. Paidi menatap gapura itu, lama sekali. Ini gerbang belakang menuju tempat ritual. Tidak semua orang tahu jalur ini. Pak Darji menelan ludah. Dari dalam hutan, terdengar suara burung hantu panjang, lalu suara ranting patah, lalu sunyi lagi. Mereka berjalan masuk melewati gapura. Udara berubah drastis. Bukan hanya dingin, tapi terasa berat. Setiap langkah seperti melewati sesuatu yang menahan. Jalan setapak menurun menuju lembah kecil. Kabut makin tebal. Pak Darji bahkan bisa melihat embusan napasnya sendiri di kejauhan. Terlihat cahaya redup seperti dari obor. Semakin dekat, Pak Darji melihat sosok seseorang berdiri di tengah area tanah yang lingkarnya sudah digaris dengan kapur putih. Ada sesajen, dupa menyala, bunga-bunga, dan kendi berisi air hitam pekat. Sosok itu mengenakan jubah hitam. Kepalanya tertutup kain, dan tubuhnya tidak terlalu tinggi. Ketika Paidi dan Pak Darji mendekat, sosok itu langsung berbicara tanpa membuka penutup wajahnya. Kamu yang bernama Daje? Suaranya berat, seperti berasal dari 2 arah. Pak Darji mengangguk. Iya, kamu ingin hartamu kembali. Ingin warungmu hidup lagi? Tanya sosok itu. Iya, saya ingin usaha saya kembali seperti dulu. Apapun saya lakukan, sosok berjubah itu menunduk. Apapun. Pak Darji menelan ludah. Apapun. Dari balik kain hitam, terdengar suara tawa kecil. Rendah, tapi jelas. Buat bulu kuduk berdiri semua baik, katanya pelan. Tapi setiap perjanjian, ada bayarannya. Pak Darji mulai gemetar. Bayarannya apa? Sosok itu menjawab pelan, sangat pelan. Tapi setiap kata terasa menghantam dada. Kau harus menyerahkan 1 jiwa. Setiap tahun. Pada malam yang sama saat ini, Pak Darji mundur setapak. Jiwa. Maksudnya apa? Sosok itu mendekat. Langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali. Tumbal. Pak Darji membeku. Nafasnya tercekat. Dia ingin menolak. Tapi bayangan warungnya sepi kembali muncul. Bayangan utangnya. Bayangan masa depan anak-anaknya.
Semua bercampur jadi satu. Paidi menepuk pundaknya pelan. Kalau kamu mau bertahan hidup, Ji, ini jalan satu-satunya. Pak Darji memejamkan mata. Detik itu, hujan berhenti. Tidak ada suara apapun. Sunyi total, dan dalam sunyi itu, Pak Darji mengucapkan kata yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saya setuju. Langit tiba-tiba bergemuruh. Dupa menyala lebih terang. Bunga-bunga di sesajen bergoyang meski tidak ada angin. Dari balik pepohonan terdengar suara ratusan bisikan yang datang dari berbagai arah. Dari dalam tanah terdengar suara seperti sesuatu bergerak. Sosok berjubah itu tertawa pelan. Lalu dia berkata, mulai malam ini, kau bukan lagi orang biasa, Darji. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Pak Darji gemetar hebat. Paidi berdiri di sampingnya, tapi wajahnya tampak berbeda. Senyumnya terlalu lebar. Matanya terlalu gelap. Seakan bukan lagi manusia. Pak Darji ingin menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat, dan malam itu, ritual dimulai. Di luar dugaan, ritual yang dilakukan malam itu, bukan sekadar bakar dupa, atau baca-baca mantra perlindungan seperti yang sering dilihat Pak Darji di TV atau film-film. Yang dia hadapi jauh lebih gelap dari itu. Perjalanan ke Gunung Kawi waktu itu, terasa aneh, mencekam, dan penuh tanda tanya. Jalan menuju lereng, sudah sepi, karena sudah lewat tengah malam, mungkin sekitar pukul 1. Kabut turun tebal, seolah menutup pandangan hanya tinggal beberapa meter di depan lampu motor Paidi. Pak Darji membonceng dengan rasa campur aduk. Angin dingin menusuk kulit, tapi keringat dingin justru keluar dari pelipisnya. Bau tanah basah bercampur aroma pinus bikin suasana makin suram. Dia ingin bertanya ulang, memastikan, mungkin sekalian membatalkan. Tapi setiap kali mulutnya mau terbuka, entah kenapa ada dorongan kuat dalam kepala yang bilang, sudah telanjur. Terusin aja. Demi warung. Demi hidupmu. Setelah hampir setengah jam menanjak, Paidi berhenti di sebuah tanjakan yang tidak terlalu tinggi. Di sebelah kiri, ada jalan kecil berbatu yang ditutupi ranting dan dedaunan kering. Tidak ada penerangan sama sekali kecuali lampu motor. Paidi turun, menepuk bahu Pak Darji, kita jalan kaki ke dalam. Pondoknya nggak jauh, katanya nggak jauh. Bagi Pak Darji, setiap langkah ke arah hutan gelap itu terasa kayak masuk ke mulut harimau. Tapi langkah Paidi tenang, mantap, kayak sudah hafal tempat itu. Pak Darji terpaksa mengikuti sambil memegang jaketnya erat-erat, supaya rasa takut nggak kelihatan. Beberapa menit berjalan. Mereka sampai di depan sebuah pondok kecil yang hampir nggak kelihatan bentuknya karena tertutup lumut dan tanaman liar. Pondok itu terbuat dari kayu tua yang sudah lapuk. Jendelanya pecah di beberapa bagian. Atapnya bolong-bolong, tapi ada cahaya kecil dari dalam, membuat pondok itu tampak seperti tempat yang nggak seharusnya didatangi orang normal. Paidi mengetuk pintu pelan, 3 kali. Suaranya tidak keras, tapi seperti punya gema yang masuk ke telinga Pak Darji dan bikin jantungnya makin nggak karuan. Tak lama kemudian, pintu kayu itu terbuka dengan suara kriek panjang. Di balik pintu, berdiri seorang lelaki tua. Rambutnya putih panjang menjuntai hampir sampai punggung. Wajahnya penuh keriput. Tubuhnya kurus, tapi sorot matanya. Sorot mata itu membuat bulu kuduk Pak Darji berdiri. Mata itu sayil, tapi tajam. Kayak bisa melihat isi hati seseorang sampai ke bagian tergelapnya. Paidi langsung membungkuk hormat. Mel, saya bawa orangnya. Dukun itu tidak menjawab. Dia hanya menatap Pak Darji lama sekali, seperti sedang menilai apakah orang ini layak masuk atau tidak. Setelah hampir 1 menit, yang terasa seperti 5 jam, dukun itu melangkah mundur, memberi isyarat masuk. Pak Darji dan Paidi duduk bersila di lantai pondok yang dingin. Aroma dupa yang sangat pekat memenuhi ruangan. Ada beberapa benda aneh di sudut-sudut ruangan. Boneka kayu tanpa wajah, kendi berisi cairan hitam, dan sebuah lingkaran kain merah yang dijahit kasar. Dukun itu duduk di depan mereka, menyalakan 1 lilin besar berwarna merah darah. Cahayanya bergetar-getar, suasana jadi semakin mencekam. Dukun itu akhirnya buka suara. Nadanya berat dan pelan, tapi terdengar jelas. Seolah ruangan itu memantulkan setiap kata. Semua bisa kuatur. Rezekimu kembali. Warungmu ramai lagi. Banyak yang datang, banyak yang makan. Kamu hidup lagi seperti dulu, tapi... Dukun itu menatap tajam. Jangan menyesal dengan syaratnya. Pak Darji menelan ludah. Tenggorokannya serasa kering seperti nggak pernah kena air. Syarat apa muah? Tanyanya lirih. Dukun itu menghela napas panjang.
seperti sedang memastikan bahwa keputusan ini benar-benar keputusan akhir yang tidak bisa diganggu-gugat. Tumbal, satu orang setiap tahun, dan tumbal itu harus orang yang bekerja padamu. Kalimat itu seperti petir yang menyambar dada Pak Darji. Ruangan yang gelap terasa makin menutup dirinya. Kepalanya berputar. Dia sempat ingin berdiri dan kabur keluar pondok, tapi tubuhnya seperti terkunci di tempat. Paidi justru memandangnya dengan tatapan serius penuh tekanan. Kalau hidupmu terus kayak gini, kamu bakal bangkrut. Kamu bakal kehilangan semuanya, istrimu, anak-anakmu, semua. Pak Darji meremas celana panjangnya. Jantungnya berdetak kacau. Dia tahu kata-kata Paidi nggak sepenuhnya salah. Hutannya menggunung. Pelanggan hampir nggak ada. Anak-anaknya masih kecil. Istrinya mulai sering marah karena uang belanja makin tipis. Dia merasa seperti pejantan yang gagal menafkahi keluarganya. Dukun itu melanjutkan dengan suara rendah, tapi menusuk, tidak ada paksaan. Tapi, kalau kamu mau rezeki besar, kamu harus bayar dengan yang hidup. Itu hukumnya. Keheningan mengisi ruangan. Hanya suara hujan yang menetes di luar. Pak Darji akhirnya mengangguk pelan, seolah menyerah pada kegelapan yang sedang memeluknya. Dukun itu tersenyum samar. Senyum yang tidak terlihat manusiawi. Malam itu, ritual pun dimulai. Dukun itu menggambar sesuatu di lantai memakai cairan hitam dari kendi. Bentuknya seperti simbol aneh dengan garis melengkung di beberapa sisi. Pak Darji diminta duduk di tengah simbol itu. Dupa hitam dibakar. Asapnya berputar-putar mengikuti arah angin yang entah dari mana datangnya. Dukun itu membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suaranya berat, kadang cepat, kadang lambat, seperti mengundang sesuatu dari balik kegelapan. Cahaya lilin merah tiba-tiba mengecil, lalu membesar seperti ada yang meniup dari dalam. Angin dingin masuk dari sela-sela dinding pondok. Tiba-tiba, ruangan menjadi sangat dingin. Nafas Pak Darji terlihat seperti asap. Pundaknya terasa berat, dada sesak. Ada bisikan-bisikan halus dari belakangnya. Bisikan itu makin lama makin jelas. Seolah ada makhluk tak terlihat yang berjalan mengitari tubuhnya. Dukun itu memejamkan mata. Perjanjian diterima, katanya pelan, dan seketika itu juga semua suara hilang. Dingin menghilang. Angin berhenti. Lilin kembali stabil. Seolah ruangan itu baru saja melewati badai tak terlihat. Ritual selesai. Dukun itu menatap Pak Darji sekali lagi. Tahun pertama, satu yang bekerja padamu. Tahun-tahun berikutnya, terus begitu. Jangan pernah berhenti sebelum tahun ke-8. Kalau terhenti, tatapan dukun itu menjadi gelap. Kamu sendiri yang akan diminta. Pak Darji mengangguk, walaupun dalam hati dia masih tidak yakin apa yang baru saja disetujuinya. Mereka pulang sekitar pukul 3 subuh. Udara dingin menusuk tulang. Pak Darji tidak banyak bicara. Paidi juga diam sepanjang perjalanan turun. Setibanya di rumah, istri dan anak-anak masih tidur pulas. Aroma rumahan yang hangat membuat hati Pak Darji tiba-tiba terasa sakit. Dia berdiri di depan kamar anaknya yang bungsu, menatap wajah kecil yang masih lugu. Rasa bersalah langsung menghantam dirinya keras. Tapi suara gelap dalam kepalanya muncul lagi. Ini demi mereka. Demi masa depan mereka. Seminggu setelah ritual dilakukan, hal aneh mulai terjadi di warung makannya. Warung yang tadinya sepi mendadak mulai banyak didatangi orang, bahkan tanpa alasan jelas. Di hari pertama kenaikan pengunjung, Siti karyawan barunya yang masih remaja tiba-tiba hilang. Awalnya Pak Darji panik, tapi bagian dirinya yang lain mulai memahami, atau mungkin meyakinkan diri, bahwa ini bagian dari perjanjian. Polisi mencari berhari-hari. Tidak ada jejak, tidak ada saksi, tidak ada CCTV. Seolah Siti menghilang di telan bumi, dan anehnya, setelah Siti hilang, warung Pak Darji justru makin ramai. Orang datang dari pagi sampai malam. Ada yang bilang makanannya makin enak. Ada yang bilang tempatnya terasa adem. Semua komentar itu terdengar seperti angin surga bagi Pak Darji yang mulai gelap hatinya. Tahun berikutnya, tumbal kedua terjadi. Seorang karyawan laki-laki bernama Doni hilang sepulang kerja. Dia terakhir terlihat keluar lewat pintu belakang. Setelah itu, tidak ada kabar. Dan seperti tahun sebelumnya, warung makin ramai. Pendapatan naik 2 kali lipat. Pak Darji mulai terbiasa. Awalnya dia takut, tapi lama-lama rasa takut itu berubah menjadi kebiasaan. Setiap tahun, ada perasaan pasrah ketika waktunya tumbal mendekat. Dan begitu karyawan baru menghilang, dia justru merasa lega. Dia membenarkan semuanya dalam kepalanya. Yang penting keluargaku aman.
Yang penting warungku tetap hidup, hatinya mulai mengeras. Setiap kali seorang karyawan hilang, dia hanya bilang pada istrinya, mungkin kabur, mungkin dapat kerjaan lain. Alasan-alasan itu terus dia ulang sampai istrinya berhenti bertanya, tapi yang namanya perjanjian dengan makhluk begitu, pasti ada harganya. Harga yang jauh lebih besar dari sekadar kehilangan karyawan, tahun demi tahun berlalu. Tumbal ketiga, keempat, kelima, semua terjadi tanpa jejak. Dan setiap tahun pula omset warungnya naik. Bahkan dia bisa membuka cabang baru, sampai akhirnya memasuki tahun ke-6. Setahun itu menjadi tahun yang mengubah hidup Pak Darji selamanya. Sesuatu yang bahkan tidak pernah dia bayangkan dalam mimpinya yang paling buruk sekalipun, dan harga itu bukan lagi tentang karyawan. Tahun ke-6, tumbal yang diminta bukan lagi orang asing, bukan karyawan, bukan orang yang bisa dia cari kapanpun. Tahun ke-6, Gunung Kawi menagih darah keluarganya sendiri, dan dari situlah mimpi buruk Pak Darji yang sebenarnya akhirnya dimulai. Malam itu, angin di sekitar warung Pak Darji bertiup lebih kencang dari biasanya. Atap sang warung bergetar kayak mau kopot, dan daun-daun jati dari arah jalan banyak yang terbang masuk karena pintu warung gak ditutup rapat. Sejak ditinggal pergi sama istrinya, warung itu memang gak pernah benar-benar tertutup. Pak Darji sering lupa menutup pintu, kadang karena ketiduran di kursi, kadang karena terlalu lelah buat peduli. Tapi malam itu beda. Ada hawa yang jauh lebih berat, lebih dingin, dan lebih gelap dari biasanya. Di luar sedang hujan rintik-rintik, tapi udara di dalam warung justru kayak lebih dingin. Pak Darji duduk sambil meremas-remas ujung meja, menatap sebuah benda kecil di genggaman tangannya, sebuah batu hitam yang pernah diberikan dukun Gunung Kawi 7 tahun lalu. Batu itu katanya adalah tanda ikatan perjanjian. Selama batu itu masih disimpan, rezekinya akan mengalir. Tapi kalau mengkhianati, hidupnya sendiri yang jadi taruhan. Sejak tumbal kelima, dia mulai sering mimpi buruk. Kadang melihat wajah karyawan-karyawannya yang hilang tiba-tiba berdiri di pojokan warung dengan tubuh membiru. Kadang melihat tangan-tangan panjang keluar dari bawah meja sambil mencakar lantai. Tapi yang paling sering, sosok dukun tua itu muncul dalam mimpinya sambil berkata, waktumu hampir tiba. Beberapa minggu terakhir, puncak ketakutannya mulai terjadi. Anak pertamanya tiba-tiba sering mimpi buruk. Anak umur 6 tahun itu sering terbangun dengan keringat dingin, matanya merah, dan bilang ada orang tinggi rambut panjang yang berdiri di samping ranjangnya. Dan setiap kali anak itu cerita begitu, Pak Darji langsung merinding. Dia tahu itu bukan orang itu. Penagih. Suatu sore, setelah beberapa hari penuh rasa gelisah, Pak Darji akhirnya menerima panggilan yang selama ini dia takutkan. Paidi datang lagi. Badannya semakin kurus, bajunya basah oleh hujan, tapi matanya merah seperti habis menangis atau kurang tidur. Ji, suara Paidi bergetar pelan. Mbah minta kamu datang malam ini. Pak Darji langsung merasakan dingin menjalar dari tengkuk sampai ke punggung. NJ, ngapain lagi, Di? Suaranya serak. Paidi menunduk lama, sampai akhirnya dia bilang pelan, sudah 6 tahun, Ji, kamu tahu apa artinya? Pak Darji berdiri terburu-buru. Aku masih punya karyawan. Aku masih bisa cari yang lain. Masih bisa diganti. Paidi menggeleng, cepat dan tegas. Bukan itu maksud Mbak. Rasanya dadanya langsung sesak terus. Syaratnya apa? Suaranya kini makin kecil, hampir nggak terdengar. Paidi mengangkat wajahnya, menatap Pak Darji dengan tatapan kosong yang bikin bulu kuduk berdiri. Darah muda, katanya pelan. Pak Darji merasa lututnya gemetar. Nafasnya memburu. Darah siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Paidi menelan ludah, lalu menjawab lirik. Keluargamu sendiri. Perut Pak Darji serasa dihantam sesuatu. Dia sampai bersandar pada meja biar nggak jatuh. Nggak mungkin. Aku nggak mau. Aku udah ngasih 7 orang. 7 nih. Itu sudah lebih dari cukup. Paidi menggeleng lagi. Perjanjian nggak bisa diubah, Ji. Pak Darji memukul meja sambil berteriak. Terus sekarang mau ngambil siapa? Paidi menunduk lebih dalam. Bibirnya bergetar. Anakmu. Yang pertama, keheningan panjang memenuhi warung itu. Hanya suara hujan pelan dan detak jam dinding yang terdengar. Pak Darji menahan napas. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Itu anakku. Suaranya pecah. Kalau kamu menolak, kata Paidi. Kini suaranya terdengar sangat lelai. Yang mati bukan cuma anakmu, tapi kamu juga. Pak Darji terjatuh duduk.
Pandangannya buram. Dia tahu kalau dia menolak, hidupnya berakhir. Tapi kalau dia setuju, berarti dia yang menyuruh kematian anak darah dagingnya sendiri. Malam itu, tanpa banyak pilihan, dia tetap berangkat ke Gunung Kawe. Jalan menuju pondok dukun itu gelap, lembab, dan hanya diterangi lampu minyak kecil di ujung-ujungnya. Setiap langkah terasa berat. Hatinya seperti ditarik-tarik. Tapi suara Paidi terus terngiang. Perjanjian gak bisa dibatalkan. Sampai akhirnya, mereka tiba di pondok tua itu. Dukun berambut putih panjang itu duduk bersila dengan mata tertutup. Tapi begitu Pak Darji masuk, dukun itu langsung membuka mata. Seolah sudah tahu, sejak awal kedatangannya, kau sudah tahu syaratnya, kata sang dukun dengan suara rendah. Pak Darji mencoba negosiasi, memohon, menangis. Tapi dukun itu tetap berkata dengan nada datar, kau sudah menikmati rezeki ini terlalu lama. Tumbal keluarga adalah keharusan. Pak Darji tersungkur, menangis keras. Itu anakku satu-satunya, Mbah. Dia nggak salah apa-apa. Rezeki tidak datang tanpa harga, jawab sang dukun dingin. Malam itu, Pak Darji kembali ke rumahnya dengan langkah seperti bukan dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, dia duduk di sisi ranjang anaknya, menatap wajah polos yang sedang tidur pulas. Anak kecil itu memeluk boneka lusul, napasnya teratur, wajahnya damai. Dan justru itu yang bikin dada Pak Darji semakin sakit. Maafkan Bapak, bisiknya sambil menahan tangis. Bapak cuma mau kita hidup enak. Bapak cuma mau kita tetap bertahan. Dia duduk di situ sampai menjelang subuh. Begitu matahari mulai muncul, dia akhirnya berdiri, keluar rumah pelan-pelan, dan berdoa panjang supaya semua ini hanya mimpi. Tapi ketika dia kembali ke kamar anaknya, ranjang itu kosong, anak itu hilang. Seolah menguap dari dunia, istrinya menjerit histeris, memanggil-manggil nama anak mereka, sampai suaranya habis. Warga ikut mencari. Polisi datang. Tapi sama seperti karyawan-karyawan sebelumnya, anak itu tidak pernah ditemukan. Sejak hari itu, mata Bu Ratna seperti tidak pernah punya cahaya lagi. Dia duduk di lantai, memeluk baju kecil anaknya, menangis setiap malam sampai ketiduran. Tapi Pak Darji tahu, itu belum selesai, dan benar saja. Setahun kemudian, tepat di tahun ke-7, dukun itu memanggil lagi. Suaranya terdengar di kepala Pak Darji saat dia tertidur. Waktunya lagi. Pak Darji bangun dengan keringat dingin. Dia langsung tahu apa maksudnya. Anak keduanya, usia baru 3 tahun, anak itu masih cadel kalau ngomong. Masih sering minta digendong sebelum tidur. Masih suka menggambar lingkaran-lingkaran jelek di tembok warung. Dan kini dia yang harus hilang. Pak Darji mencoba kabur. Dia sempat mengajak keluarganya tinggal di rumah saudaranya beberapa hari. Tapi setiap malam, anak itu seperti kerasukan. Dia selalu berjalan ke pintu sambil bilang, "Bapak, ada yang manggil." Sampai akhirnya, anak itu juga hilang. Tanpa jejak. Sama persis seperti sebelumnya, Bu Ratna menjerit lagi, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini dia benar-benar hancur. Dia bahkan sampai memukul dada Pak Darji sambil menangis. "Kamu kenapa? Kamu kenapa bisa begini?" Pak Darji hanya diam. Dia nggak sanggup menjelaskan. Dia bahkan nggak sanggup menatap wajah istrinya. Beberapa hari setelah itu, Bu Ratna pergi. Dia cuma meninggalkan secarik catatan, "Aku tidak kenal lagi siapa kamu. Kamu bukan suamiku. Kamu bukan manusia." Dan sejak saat itu, Pak Darji benar-benar tinggal sendirian. Sendiri dengan warungnya yang besar tapi kosong. Sendiri dengan mimpi buruk yang makin sering muncul. Sendiri dengan suara-suara aneh, di malam hari kadang suara anak kecil tertawa. Kadang suara seseorang memanggil namanya dari bawah meja. Kadang suara dapur seperti ada yang sedang memasak, dan entah kenapa. Setiap malam, kursi-kursi warung itu seperti bergerak sendiri, jatuh tanpa sebab. Di tahun ke-7 itu, Pak Darji sudah bukan manusia yang sama lagi. Dia hancur, dia kosong, dan itulah awal dari bencana berikutnya tahun ke-8, saat tumbalnya kembali ditagih. Dan kali ini, tumbalnya bukan orang lain lagi, dan bukan keluarganya, tapi dirinya sendiri. Setelah kepergian keluarganya, hidup Pak Darji terasa seperti rumah kosong, yang baru saja ditinggal pemiliknya. Ada tembok, ada atap, tapi tidak ada lagi yang bisa disebut kehidupan. Warungnya yang dulu begitu ia banggakan, yang setiap pagi selalu ramai suara piring beradu dan pelanggan saling sapa, kini seperti bangunan mati. Udara di dalamnya berat, dingin, dan pengap,
Seakan dinding-dindingnya menyimpan amarah dan kesedihan yang menumpuk bertahun-tahun. Setiap jam 5 pagi, Pak Darji tetap membuka warung seperti biasa. Ia mencoba memasak, menyalakan kompor, memotong-motong bumbu. Tapi entah kenapa aroma masakannya selalu berubah jadi bau apek, bau seperti kain basah yang dibiarkan berhari-hari. Padahal dapur selalu dibersihkan, meja diseka, lantai dipel, piring dicuci berulang kali. Namun setiap kali ia membuka kuali, bau itu kembali lagi, bau anyir bercampur lembab yang bikin mual. Suatu pagi, Pak Darji menutup kuali sambil memaki pelan. Ini kenapa sih? Warung apa kuburan? Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara air menetes dari keran yang sudah lama bocor. Walau ia ingat betul kemarin baru ia perbaiki. Di sudut dapur, sendok yang ia taruh rapi di rak tiba-tiba jatuh sendiri ke lantai, membentur keramik dengan suara nyaring. Pak Darji refleks menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Siapa itu? Teriak Pak Darji. Tidak ada respons. Hanya rasa geli menyusup di tengkuknya, seolah ada yang sedang memperhatikannya dari belakang. Sejak hari itu, keanehan-keanehan mulai muncul semakin sering. Setiap malam, kursi-kursi yang sudah disusun rapi tiba-tiba berantakan. Ada yang terpental ke lantai, ada yang bergeser sampai menempel ke dinding, ada yang berdiri sendiri seperti ada yang duduk di atasnya. Kadang, sendok dan garpu yang disimpan di laci tiba-tiba berpindah ke meja. Kadang kompor menyala sendiri. Awalnya, Pak Darji mencoba pura-pura nggak peduli. Aku cuma capek, cuma stres, gumamnya. Tapi sulit untuk tidak peduli ketika suara langkah kaki kecil terdengar berlari-lari di ruangan belakang pada tengah malam. Terlebih lagi ketika ia yakin betul rumah itu hanya ditinggali olehnya. Dan tidak ada anak lagi yang berlari di sana. Mulai banyak orang kampung yang memperhatikan warung itu dengan gelagat aneh. Warga yang lewat malam-malam mengaku melihat bayangan kecil duduk di atas genteng. Katanya bentuknya seperti anak usia 6 tahun, duduk sambil memeluk lutut. Matanya kosong, kakinya menggantung tanpa gerak. Ada ibu-ibu yang pulang dari arisan bercerita bahwa ia melihat sosok perempuan berbaju putih melayang di depan pintu warung. Rambutnya panjang, wajahnya tidak terlihat. Ia hanya berdiri, menghadap ke jalan raya, sambil seolah menunduk. Satu persatu warga kampung menjauh. Orang yang dulu berlangganan makan di warung itu, kini memilih masak sendiri di rumah. Pemuda-pemuda kampung yang suka nongkrong di pinggir jalan, kalau lewat depan warung itu, malam-malam, memilih menyeberang ke sisi lain jalan. Bahkan anak-anak kecil dilarang main dekat sana. Pak Darji makin merasa terpojok. Ia tidak tahu harus curhat ke siapa. Kalau ia cerita yang sebenarnya, ia takut orang akan menganggapnya gila. Kalau ia diam, semua ini akan terus menghantuinya tiap malam. Saking putus asanya, suatu malam ia memutuskan pergi lagi ke Gunung Kawi. Ia berpikir dukun tua itu mungkin bisa membantunya menghentikan segala hal menakutkan ini. Atau setidaknya membebaskannya dari perjanjian mengerikan itu. Perjalanan ke Gunung Kawi malam-malam membuat bulu kuduknya berdiri. Angin dingin pegunungan menampar wajah. Pepohonan besar berdiri seperti raksasa yang sedang mengawasinya. Langkahnya berat, pikirannya semakin kusut. Ia terus bergumam sendiri, mencoba menyemangati diri. Aku cuma mau hidup tenang. Cukup itu saja. Tolong. Namun begitu tiba di pondok yang dulu menjadi tempat ritual, ia malah menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti bergerak. Tidak ada dukun tuan, tidak ada asap dupa, tidak ada suara gemerincing lonceng kecil seperti dulu. Hanya ada seseorang berdiri di tengah pondok. Seseorang yang membuat tubuh Pak Darji lemas seketika. Paidi diotai temannya sendiri. Tapi Paidi yang kali ini bukan Paidi yang manusia. Matanya hitam kelam tanpa warna putih sama sekali. Kulitnya pucat, tapi tampak menegang. Cara berdirinya kaku seperti tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang bukan jiwanya sendiri. Ketika ia bicara, suaranya berubah serak, berat, dan dalam. Seperti dua suara keluar sekaligus. Darji. Pak Darji mundur selangkah. Paidi, kamu ngapain di sini? Mana mbah itu? Paidi tidak menjawab. Ia hanya mendekat satu langkah, lalu satu langkah lagi. Matanya tidak pernah berkedip. Kau sudah berhutang 8 tumbal. Pak Darji spontan menggeleng cepat. Suaranya pecah ketakutan. 8? Mana mungkin 8? Baru 7. Aku sudah kasih 7. Karyawan-karyawan itu, anak-anakku, itu sudah 7. Paidi memiringkan kepalanya pelan, seperti seseorang yang sedang melihat boneka rusak. Tumbal ke-8 adalah dirimu sendiri.
seluruh tubuh Pak Darji langsung gemetar hebat. Ia mundur sampai punggungnya menempel di tiang kayu pondok. Nafasnya memburu. Tangannya gemetar mencari pegangan. Jangan. Jangan saya, Mas, tolong. Saya cuma mau hidup lebih baik. Saya cuma mau warung itu ramai lagi. Saya cuma ingin keluarga saya bahagia. Paidi tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum manusia. Senyumnya lebar, melebar, semakin melebar, sampai sudut bibirnya seperti akan robek. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. Kau bilang ingin hidup lebih baik. Tapi kau lupa. Setiap keinginan besar selalu butuh harga besar. Tubuh Pak Darji seperti kehilangan tenaga. Kakinya lunglai. Dia jatuh berlutut, memegang kepalanya sambil menangis terseduh. Aku menyesal. Aku menyesal. Tolong hentikan semua ini. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Bayangan hitam muncul dari belakang Paidi, tingginya hampir menyentuh atap pondok. Bentuknya tidak jelas, hanya gelap pekat seperti kabut hitam yang menggumpal. Dari sela kabut itu, muncul tangan-tangan kecil seperti tangan anak-anak meraih ke arah Pak Darji. Jangan, jangan. Pak Darji berusaha lari. Tapi bayangan itu bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, tangan-tangan kecil itu menariknya masuk ke dalam gelap pekat. Suaranya menggema di seluruh pondok. Terdengar seperti jeritan orang yang dilempar jauh ke dalam sumur yang tidak punya dasar, sampai akhirnya suara itu renyap. Pondok kembali sunyi, angin malam kembali berhembus pelan, dan Paidi berdiri di sana dengan tubuh kaku, menatap kosong. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa keesokan harinya. Warga kampung mulai bertanya-tanya. Pak Darji hilang. Warungnya terbuka sedikit. Pintunya setengah menganga. Tapi tidak ada jejak kaki masuk atau keluar. Tidak ada barang hilang. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada darah. Tidak ada apapun. Hanya ada satu perubahan kecil. Tapi cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merinding. Di salah satu meja warung. Tepat di bangku yang biasa dipakai anak pertama Pak Darji dulu ketika makan. Ada bekas kaki kecil jejak basah seperti baru saja menginjak lantai. Tidak ada yang tahu itu jejak siapa. Warga semakin takut. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekat. Warung itu akhirnya ditinggalkan begitu saja. Rumput mulai tumbuh tinggi di sekitar halaman. Jendela berdebu. Cat tembok mengelupas. Pelang nama warung jatuh tertiup angin. Beberapa bulan kemudian, cerita-cerita baru mulai bermunculan. Katanya, ada suara anak kecil tertawa di dalam warung pada malam hari. Katanya, ada seseorang menangis dari arah dapur. Katanya lagi, ada sosok seperti Pak Darji berdiri di balik jendela, memandangi orang yang lewat. Dengan mata gelap dan wajah pucat, seolah masih menunggu pelanggan datang. Dan sejak saat itu, warung itu berubah menjadi tempat angker. Jadi tempat tinggal untuk para yin, poton, kuntilanak, dan genderuwo yang entah datang dari mana. Warung itu menjadi rumah baru mereka, rumah dari orang yang ingin kaya dengan cara cepat. Dan akhirnya membayar semuanya dengan seluruh hidupnya. Sampai sekarang, tidak ada yang berani membuka pintu warung itu lagi. Karena siapapun yang masuk, mungkin tidak akan pernah keluar. Warung makan Pak Darjes sekarang jadi bangunan kosong yang seakan menelan dirinya sendiri. Dari luar saja, orang sudah bisa ngerasa kalau tempat itu punya sesuatu yang salah. Kat temboknya yang dulunya warna krem cerah, sekarang mengelupas kayak kulit yang busuk. Menganga di sana-sini, sampai terlihat retakan gelap di dalamnya. Pelang nama warung yang dulu begitu membanggakan, dengan tulisan Warung Sejahtera Bu Darji, kini menggantung miring, talinya rapul, dan sewaktu-waktu bisa jatuh kena angin sedikit saja. Rumput liar tumbuh lebat di samping kanan kiri bangunan, menjalar kayak urat-urat yang mencoba menarik warung itu masuk ke tanah. Di dalamnya, kursi-kursi berdebu dan ditutupi jaring laba-laba halus yang gemetar setiap ada angin masuk dari celah genten. Tapi yang paling bikin merinding adalah kaca jendela warung itu dipenuhi sidik jari kecil, begitu banyak, begitu jelas. Seakan anak-anak yang tidak terlihat terus-menerus mencoba keluar dari dalam sana sambil mengetuk dan meraba permukaan kaca itu. Nggak ada yang tahu persis sejak kapan sidik jari itu muncul. Warga cuma bilang bahwa setiap pagi jumlahnya selalu bertambah. Tiap malam, suara-suara yang nggak bisa dijelaskan sering terdengar dari warung itu. Kadang suara anak kecil tertawa, kadang menangis, kadang memanggil-manggil seseorang dengan suara lirih, kayak sedang kebingungan mencari jalan pulang. Ada warga yang pernah lewat malam-malam dan mendengar suara itu persis di samping telinganya, padahal jalanan sepi.
Dia bilang suara tawa itu berubah jadi jeritan anak kecil yang suaranya melengking panjang sampai dia lari terbirit-birit tanpa berani nengok ke belakang. Ada juga yang bersumpah melihat sosok mirip Pak Darji berdiri di pojok dapur, posisi tubuhnya tegak kaku seperti mayat yang lagi diawetkan, menatap lurus ke arah pintu belakang. Yang bikin tambah nyeri, wajah sosok itu datar. Bukan datar karena tidak berekspresi, tapi datar karena tidak ada wajahnya sama sekali. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, cuma permukaan kulit pucat yang mulus seperti topeng. Banyak yang cerita, kalau seseorang berani menatap lebih lama, kulit itu tiba-tiba retak dari tengah, menganga seperti dibelah, dan terdengar suara bisikan giliranmu. Aromanya pun makin aneh setiap hari. Orang yang lewat depan warung itu sering mencium bau amis bercampur bau tanah basah. Kadang malah bercampur bau daging gosong, kayak ada sesuatu yang sengaja dibakar di dalam dapur. Pernah suatu malam, ada warga yang nekat mendekat karena mencium bau wangi semacam masakan tumis bumbu kecap, bau yang sama seperti masakan khas warung itu dulu ketika masih buka. Tapi begitu dia semakin dekat, baunya berubah pelan-pelan jadi bau bangkai yang kuat, sampai perutnya mual dan dia muntah di tempat. Dia bersumpah mencium bau itu, keluar langsung dari celah pintu dapur yang sudah berkarat dan sedikit terbuka. Dia dengar juga suara sendok mengaduk wajan, persis seperti ada orang yang lagi masak. Suara itu bahkan terdengar ritmis, seperti kebiasaan seseorang yang ahli masak. Tapi ketika suara adukan itu berhenti, tiba-tiba terdengar suara lain, suara anak kecil yang bicara pelan. "Bu, aku lapar." Lalu suara lain menyusul, lebih kecil, lebih pelan. "Aku juga lapar." Dan setelah itu, wajan berbunyi lagi. Tapi iramanya jauh lebih cepat, lebih kasar. Kayak sedang mengaduk sesuatu yang bukan makanan. Pernah juga satu malam, sekelompok anak muda yang cuma iseng lewat dan merekam warung itu pakai HP mengaku melihat sosok perempuan rambut panjang duduk di kursi pelanggan, memunggungi mereka. Perempuan itu duduk tegak, seperti sedang menunggu pesanan datang. Rambutnya panjang sekali sampai hampir menyentuh lantai, dan bajunya lusuh seperti kain kafan yang sudah lama dipakai. Ketika salah satu dari anak muda itu berani meneriakinya, perempuan itu pelan-pelan menoleh, tapi bukan menoleh biasa. Kepala itu malah berputar pelan dari belakang ke arah depan tanpa badan ikut bergerak. Wajahnya menghadap mereka dalam posisi terbalik, mata hitam pekat, bibir sobek sampai pipi. Anak-anak itu langsung lari tanpa sempat menyimpan rekaman. HP mereka mati tiba-tiba, dan bukan cuma itu saja yang mendiami warung itu. Pocong sering terlihat berdiri di dekat sumur belakang. Warga yang rumahnya dekat warung bilang pocong itu muncul tiap jam 2 pagi, berdiri diam kayak batu. Tapi matanya bergerak mengikuti siapapun yang lewat. Kadang pocong itu nggak berdiri di tanah, tapi mengambang sedikit. Gerakannya pelan seperti tertiup angin yang nggak ada. Orang bilang pocong itu adalah salah satu karyawan pertama yang ditumbalkan Pak Darji. Ada satu warga tua yang pernah melihatnya dari jarak dekat. Dia bilang pocong itu menangis tanpa suara, dan matanya seperti mata orang yang minta tolong. Kuntilanak juga sering terlihat melayang-layang di depan pintu. Rambutnya panjang berantakan menutupi seluruh wajah, bajunya sobek-sobek. Tapi suara tawanya paling sering terdengar di malam hari. Kadang dia duduk di meja pelanggan dengan kaki bergoyang-goyang, seperti sedang menunggu pesanan. Kadang dia berdiri di balik kaca dan menggerakkan kepalanya mengikuti orang yang lewat. Dan yang paling menakutkan, beberapa warga pernah melihat kuntilanak itu menggendong sesuatu. Bukan bayi, tapi boneka kain yang dipenuhi bercak merah. Mereka bersumpah pernah melihat boneka itu bergerak sendiri di gendongannya. Genderuwo juga katanya sering kelihatan duduk di atap warung sambil merokok. Tubuhnya besar, berbulu, dan rokoknya selalu menyala warna merah terang seperti bara api. Karena makhluk itu besar, atap warung kadang kelihatan kayak mau roboh waktu dia duduk di situ. Ada yang bilang genderuwo itu suka mengganggu orang yang nekat lewat sendirian. Dia sering melempar kerikil atau menirukan suara orang yang lewat agar mereka berhenti. Kalau yang lewat berhenti, genderuwo itu turun dari atap pelan-pelan. Suaranya berat seperti seseorang yang sedang tertawa menahan marah. Tapi makhluk yang paling sering disebut orang adalah sosok yang mendiami dapur. Dari dapur sering terdengar suara sendok mengaduk wajan kosong. Seperti ada yang masih memasak sesuatu masakan yang tidak untuk manusia. Kadang terdengar juga suara pisau ketok-ketok talenan, tapi ketika orang mendekat, suara itu berubah jadi suara seseorang yang menggeram.
seperti sedang marah diganggu. Warga percaya itu adalah arwah Pak Darji sendiri. Banyak saksi bilang melihat sosok laki-laki tanpa wajah berdiri dekat kompor, memegang wajan besar yang gosong, dan menatap siapapun yang mencoba mengintip ke dalam dapur. Kadang wajan itu jatuh sendiri, menghasilkan suara keras yang menggema di seluruh ruangan hingga keluar warung. Tapi ketika orang menengok, wajan itu kembali ke posisi semula seolah tidak pernah jatuh. Perlahan-lahan, warga sekitar sepakat menjauh dari warung itu. Mereka nggak mau lagi lewat terlalu dekat, apalagi sambil menengok. Banyak yang bilang bahwa warung itu sekarang bukan warung lagi. Itu tempat tumbal. Tempat di mana makhluk-makhluk yang ditumbalkan Pak Darji berkumpul bersama penjaga Gunung Kawi yang menagih janji. Tempat di mana roh-roh penasaran yang meninggal tidak wajar menunggu giliran siapa lagi yang bakal masuk. Orang-orang bilang, kalau seseorang masuk ke dalam warung itu dan berdiri terlalu lama, dia bakal melihat pintu dapur perlahan menutup sendiri, seolah mengunci target barunya. Kadang, kalau seseorang mendekat ke kaca dan mencoba melihat isi warung, pantulan kaca itu nggak menunjukkan wajah orang tersebut. Yang terlihat malah wajah anak kecil atau wajah lain yang bukan manusia, dan sampai sekarang, siapapun yang nekat masuk ke dalam warung itu, nggak pernah keluar dengan kondisi sama. Ada yang pikiran kosong selama berhari-hari. Ada yang badannya tiba-tiba demam tinggi seperti baru dipeluk makhluk tak terlihat. Ada yang kehilangan suara. Dan ada yang mengaku melihat seluruh isi warung itu berubah menjadi tempat ritual dipenuhi darah. Mereka bilang tempat itu adalah mulut sebuah perjanjian yang belum selesai. Perjanjian yang terus menelan apa saja yang mendekat. Karena warung itu bukan sekadar bangunan kosong, itu kuburan bagi roh-roh yang terjebak dalam perjanjian terlarang seorang pengusaha serakah.